Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nabila Faridatus Satiyah, NIM A210 190 106 dari kelas F. Nah, di sini saya akan melakukan uji regresi linear ganda dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelumnya, saya akan membaca soalnya terlebih dahulu. Nah, di mana ada seorang mahasiswa bernama Robert itu melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan. Nah, Robert itu melakukan penelitian untuk ingin mengetahui hubungan antara desain produk dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan. Nah, di sini Robert menggunakan bantuan program SPSS dengan tabel yang ada di bawah ini, di mana desain produk itu sebagai variabel X1 dan kualitas produk itu sebagai variabel X2 dan loyalitas pelanggan itu sebagai variabel Y. Nah, di sini juga sudah dilakukan pengujian pada penelitian itu menggunakan uji signifikansi 5%. Nah, tabel-tabel ini nanti akan dipindahkan ke dalam Microsoft Excel. Nah, seperti ini. Jika sudah dipindahkan ke Microsoft Excel, langkah selanjutnya kita upload ke dalam SPSS. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya sudah menguploadnya ke dalam SPSS. Nah, jika sudah diupload ke dalam SPSS, langkah selanjutnya yaitu klik Analyze, kemudian Regression, dan kemudian Linear. Nah, setelah muncul ada tabel berikut ini, kemudian masukkan variabel X1-nya ke dalam independen, kemudian variabel X2-nya ke dalam independen, dan variabel Y-nya ke dalam dependen. Jika sudah selesai memindahkannya, langsung diklik OK. Nah, setelah itu muncul output seperti ini. Nah, jika sudah muncul output seperti ini, kita akan mengcopy paste dan memindahkannya ke dalam Microsoft Word seperti ini akhirnya. Nah, seperti ini. Dalam Microsoft Word seperti ini. Nah, output yang dipindahkan ke dalam Microsoft Word itu digunakan sebagai luaran untuk kita mengupload ke Open Learning nanti. Nah, untuk langkah selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil output dari SPSS. Untuk hasil outputnya itu harus diterangkan secara detail, jelas, dan mengandung pokok bahasan, yaitu hipotesis, uji F, uji T, dan persamaan dan rumus persamaan. Nah, untuk yang pertama yaitu koefisiensi determinasi, yaitu mengukur seberapa besar kontribusi seluruh variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen. Ini adalah hasil output SPSS. Nah, di mana nilai adjust R-square menunjukkan nilai 0,810. Berarti model yang diuji itu memiliki kontribusi sebesar 81,0% dan sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel di bawah ini. Nah, untuk yang kedua itu adalah uji signifikansi simultan atau uji F yang bertujuan untuk menguji apakah seluruh variabel independen itu berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap variabel Y atau tidak. Nah, ini adalah hasil output dari SPSS, di mana nilai signifikansi 0,000 itu jauh di bawah 0,65. Hal ini berarti seluruh variabel independen X berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen Y. Nah, selain dari nilai signifikansi, ada nilai F dihitung juga, yaitu sebesar 24,4
23. Nah, ini diperoleh dari ini, dari tabel SPSS, dari tabel hasil output SPSS, yaitu ini. Nah, nilai itu akan dibandingkan dengan nilai F tabel dengan menentukan rumus yaitu DF1 dan DF2 dengan rumus DF1 sama dengan K-1, di mana K adalah jumlah variabel, yaitu jumlah variabelnya ada 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Untuk DF2 atau degree of freedom 2 yaitu N-K, di mana N adalah jumlah responden. Nah, jumlah responden kita adalah 12 dikurangi K yaitu 3 sama dengan 9. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai F tabelnya. Nah, kita mencari di tabel F. Nah, ini tabel F-nya. Nah, tadi kan degree of freedom 1 sama dengan 2, degree of freedom 2 sama dengan 9. Kita cari di tabel F. DF2-nya tadi kan 9, terus DF1-nya yaitu 2. Kita tarik 2 ini sampai angka 9 yaitu 4,26. Nah, berarti F tabelnya yaitu sama dengan 4,26 dan nilai F hitungnya sama dengan 24,423. Nah, ini ada rumus di mana jika F hitung itu lebih kecil daripada F tabel, yaitu HO diterima. Dan jika F hitung itu lebih besar daripada F tabel, HO ditolak. Nah, di mana jika HO itu diterima, berarti tidak ada pengaruh antara desain produk X1 dan kualitas produk X2 terhadap loyalitas pelanggan atau Y. Dan jika HO ditolak, berarti H1 diterima. Yaitu berarti ada pengaruh antara desain produk X1 dan kualitas produk X2 terhadap loyalitas pelanggan atau variabel Y-nya. Nah, untuk pada uji F kali ini diketahui kan nilai F hitungnya sama dengan 24,423 dan nilai F tabelnya 4,26, yang berarti nilai F hitung itu lebih besar daripada F tabel, yang berarti HO ditolak. Untuk kesimpulannya berarti ada pengaruh antara X1 atau desain produk dan X2 atau kualitas produk terhadap Y atau loyalitas pelanggan. Untuk yang kedua, langkah selanjutnya yaitu uji signifikansi parameter individual atau uji T. Yaitu uji T itu untuk mengetahui seberapa besar masing-masing variabel independen itu berpengaruh terhadap variabel dependen. Nah, di sini ada hasil output dari SPSS. Diketahui nilai T hitung X1 yaitu sebesar 0,829 dan nilai T hitung X2 sebesar 3,5623. Nah, kedua nilai tersebut itu akan dibandingkan dengan nilai T tabel. Namun kita harus menentukan nilai DF-nya terlebih dahulu atau degree of freedom, di mana rumusnya adalah DF sama dengan N-2. N itu adalah jumlah responden. Jumlah respondennya sama dengan 12 dikurangi 2 yaitu 10. Langkah selanjutnya kita akan mencari tabel T-nya atau T tabelnya. Yang diketahui DF-nya tadi 10. Untuk DF-nya kita cari ke sini yaitu 10. Terus untuk ke sampingnya ini adalah dengan signifikansi 0,05. Yang bagian 0,05 itu tarik ke bawah sampai dengan 10. Jadi untuk tabel T-nya yaitu sebesar 1,81246. Nah, 1,82146. Nah, sebelum kita menghitung T hitung dan T tabelnya, diketahui jika T hitung itu lebih kecil daripada T tabel, HO diterima, dan jika T hitung itu lebih besar daripada T tabel, HO ditolak. Untuk T hitung X1 yaitu 0,829 dengan T tabel 1,81246, yang berarti T hitung X1 itu lebih kecil daripada T tabel, yang berarti HO diterima.
berarti ini tuh tidak ada pengaruh antara desain produk X1 dan kualitas produk X2 terhadap loyalitas pelanggan. Untuk T hitung X2 yaitu sebesar 3,623, untuk T tabelnya 1,81246, yang berarti T hitung X2 itu lebih besar daripada T tabel, yang berarti HO ditolak. Ini kurang ditolak seperti ini. Yang berarti H1 itu diterima, ya berarti ada pengaruh desain produk X1 dan kualitas produk X2 terhadap loyalitas pelanggan. Kita itu harus menganut hipotesis ini dengan rumus yang ini. Jadi kesimpulannya, untuk T hitung X1 itu tidak ada pengaruh antara X1 atau desain produk terhadap Y atau loyalitas pelanggan. Dan untuk X2-nya itu ada pengaruh antara kualitas produk atau X2 terhadap Y atau loyalitas pelanggan. Langkah selanjutnya yaitu rumus persamaan. Nah, untuk mengetahui besarnya pengaruh, maka dapat dilihat dari standar koefisiensi beta. Nah, untuk variabel X1 atau desain produk itu sebesar 0,177, sedangkan variabel X2 itu sebesar 0,773, yang diperoleh dari sini. Nah, ini 0,117 dan 0,773. Nah, dan untuk nilai konstantanya yaitu sebesar 3,362 diperoleh dari hasil output yang ini juga, yaitu nilai konstanta 3,362. Nah, ini untuk rumusnya yaitu Y sama dengan A plus B kali X1 plus B kali X2, di mana kita harus mencari Y, di mana A yaitu loyalitas pelanggan sebesar 3,362, ditambah B yaitu sebagai desain produk atau X1 sebesar 0,177, dan yang B kedua ini adalah kualitas produk atau X2 sebesar 0,773. Nah, jika nilai X1 adalah 5 dan X2 adalah 4, maka kinerjanya yang akan didapat adalah seperti ini. Y sama dengan A yaitu sebesar 3,362 ditambah B 0,117 dikali 5 yang ini, yang X1, terus ditambah B sebesar 0,773 dikali 4 ya, atau X2 yang ini. Nah, jika sudah diketahui, kita mengerjakan 0,117 dikali 5 memperoleh 0,885. 0,773 dikali 4 sama dengan 3,092. Nah, ketiganya ini dijumlah dan hasil akhirnya yaitu 7,34. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.